dan sampai saat ini aku ada 22 organisasi lah ya. Aku jadi ketua Sri Kandi, banyak banget jabatan-jabatan yang aku ngerasa gini loh, kalau cuma cantik mungkin aku nggak bangga kalau aku dibilang cantik, tapi aku lebih suka jadi sosok yang smart. Kenapa tertarik? Oke, sebenarnya aku kan dari 2016 sudah jadi pengacara, sudah ada berita acara sumpah juga di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Terus cuman memang kan kemarin-kemarin itu nggak terlalu terpublikasi karena aku ngelihat di Indonesia, aku kan lama di luar negeri ya, aku ngelihat di Indonesia ini kan artis makin tua itu makin murah. Betul. Hidupnya makin susah jujur aja, kecuali kalau mungkin dia jadi simpenan atau dia mungkin nikah dengan orang kaya gitu kan. Tapi kalau untuk kualitas artis sendiri, terutama wanita ya, karena kan biar gimana wanita terbatas, maksimal sampai umur 50 dia juga pasti kecantikannya akan menurun. Dia kalau perawatannya kenceng, kalau nggak rajin ngerawat diri, kalau nggak ada knowledge yang benar-benar dia bisa survive, itu kan nggak gampang. Jadi aku ngelihat dulu, aku suka dengan Elsa Sharif, ya kan, juga Elsa. Sampai sekarang juga aku wakil sekjennya dia juga. Dia apa wadahnya? Perhaki ya? Perkumpulan Himpunan Advokat Indonesia. Iya. Sebagai sekjen apa? Aku wakil sekjennya Bunda Elsa Sharif kan. Gitu. Jadi aku juga kan di Kongres Advokat Indonesia juga Humas DKI Jakarta, dan sampai saat ini aku ada 22 organisasi lah ya. Aku jadi ketua Sri Kandi, banyak banget jabatan-jabatan yang aku ngerasa gini loh, kalau cuma cantik mungkin aku nggak bangga kalau aku dibilang cantik, tapi aku lebih suka jadi sosok yang smart gitu loh. Karena kalau cewek cantik banyak yang lebih cantik, tapi kalau untuk dia bisa, contoh misalnya kayak kita bersinergi dengan senior-senior, ya contoh mungkin kayak misalnya saat ini posisi aku mungkin banyak cewek-cewek yang iri, gila ya kok Barbie gitu kan, kemarin dia kemana aja kok sekarang bisa gandengan sama Sunan Kalijaga sama Bang Agus Nahat gitu. Kok bisa seperti itu ya? Mereka kan tidak tahu jam terbang aku seperti apa, dan aku juga kan sudah punya law firm sendiri sudah lama. Cuman saat ini memang aku lebih mengembangkan untuk jiwa lawyernya, karena menurut aku yang namanya artis itu terbatas, dan untuk apa ya, kita juga harus punya regenerasi lah, ibaratnya kita juga harus menciptakan nanti Barbie yang lainnya sebagai pengacara gitu. Tapi yakin ya punya selling point ya ke depan ya? Oh iya pasti harus. Karena juga berpikir juga dong untuk bikin law firm sendiri. Kalau law firm sendiri aku udah punya 3 sih alhamdulillah, dan sekarang lagi mau bikin kantor law firm di Surabaya sama di Bali. Karena aku di Bali punya universitas juga. Mungkin belajarnya dari kasus-kasus pribadi kali ya, yang dihadapi pribadi, perceraian, ya kan, terus kemalingan, ya kan, terus apa namanya, ya kehidupan dari artis-artis, terutama kayak kita ngelihat teman-teman yang kena narkoba. Alhamdulillah sih aku sampai sekarang masih aman, ya kan, jangan sampai. Karena aku pengen aja sih, kita apa sih hidup ini kalau nggak bisa mengedukasi orang buat apa? Aku lihat sekarang banyak teman-teman artisku pengen ngejatuhin aku juga dengan cara-cara yang nggak bener, ya kan, dengan membuli-buli juga. Kemarin juga aku sempat nggak bully di sekolah aja, gue juga dibully gitu. Tapi ya sekarang kan orang juga udah smart ya, justru yang seperti itu juga kan malah norak, malah akhirnya juga mempermalukan dirinya sendiri. Jadi kita jadilah sosok orang tuh yang pintar. Ketika kita pintar, orang lain tuh akan salut. Orang mau jatuhin kita bingung, kok gimana ya caranya jatuhin dia, pusing banget kok dia ada di sini. Oke, terakhir nih, ini kan Prabowo besok 20 Oktober di Lantik ya. Mungkin ekspektasi dari Barbie apa nih? Artinya hukum emang kalau secara global sih masih belum bagus lah ya, bahkan korupsi merajalela. Apa nih ekspektasi harapan seorang Barbie pasti gitu? Kan karena kan aku juga pendukung 02 juga, ya kan, aku juga sama Sunan Kalijaga, kita memang pendukung beliau juga ya. Yang kita harapkan Indonesia jauh lebih maju lagi ke depannya, karena saat ini kan jujur aja udah
berasa banget ya di tahun ini susah banget dari segi keuangan, ya kan proyek-proyek, karena kan kampanye dan sebagainya banyak banget, rakyat tuh makin tambah miskin. Mudah-mudahan dengan adanya presiden ke depan ini perkembangan jauh lebih baik lagi, dan harga-harga nih sekarang apa-apa mahal banget ya, dari bensin semuanya karena utang negara makin lebih banyak, ya kan. Kasihan masyarakat Indonesia sekarang lebih terpuruk ya. Semoga yang kita harapkan Indonesia jauh lebih baik lagi ke depannya, dan korupsi juga. Pembenahan hukum harus ini ya, harus menjadi concern seorang Prabowo ya. Betul, dan saya rasa juga Prabowo pasti karena kan beliau juga memang sudah berkompeten ya, jadi memang sudah saatnya beliau berkibar lah.